Jumpa lagi Jawa TV. Sesuai dengan permintaan dari kalian semua, ya akhirnya kita menguji Redmi 9. Tapi kali ini kita tidak hanya akan bikin review biasa tentang Redmi 9, tapi kita akan menjawab 30 lebih pertanyaan mengenai Redmi 9 sembari menampilkan hasil reviewnya tentunya. Oke, review kali ini memang agak beda. Beberapa kali kita udah lakukan juga sih sebetulnya ya. Jadi kita sambil menjawab lebih dari 30 pertanyaan mengenai Redmi 9. Sekarang aja deh, karena kemarin kita udah lempar pertanyaan mengenai siapa yang mau nanya soal Redmi 9 di Facebook Group ya. Facebook Group yang mana? Jagat Pembahasan Gadget. Jadi kalau ada yang mau nanya langsung kita ya tanya di situ aja. Oke, kita langsung mulai aja. Pertanyaan yang dilemparkan ke kita juga, ini adalah apa ini beneran murah ya? Oke. Murah adalah perbandingan antara apa yang kita dapat dengan apa yang ditawarkan. Oke, sekilas pintas kita bisa lihat bahwa ini menggunakan MediaTek G80. Jadi ini adalah sebuah SoC yang dari Redmi 9 ini yang sudah pakai komponen A75 di dalamnya ya. Jadi Cortex A75 jadi motor utamanya. Ini modern. Ini berarti tidak lambat. Nanti kita lihat hasil benchmarknya. Layar Full HD+, ada sensor fingerprint ya. Baterai 5020 mAh, kemudian konektor Type-C di bawah. Type-C bukan mikro-mikroan di sini ya. SIM cardnya non-hybrid, ada FM radio. Nah, untuk yang 332 itu harga resminya di 1.799.000, harga awalnya di 1.750.000 ya. Dan untuk yang 464 atau 43 RAM 64GB storage itu 1.999.000 atau 1.950.000 di awal. Apakah itu murah? Sepertinya memang iya ya, tapi kayaknya kalau kita selesai menjawab 30 pertanyaan akan lebih terasa lagi apakah benar itu murah atau tidak. Oke, lanjut. Pertanyaannya, ada Gcam nggak buat Redmi 9? Maklum, katanya kalau low light agak kurang. Oke, kita personally belum ketemu saat video ini dibuat. Kita belum ketemu. Mungkin ada, bisa jadi ada. Kemarin Redmi Note 8 Pro juga ada. Tapi jangan berharap bahwa Gcam-nya akan berjalan super mulus seperti kalau dia menggunakan SoC Qualcomm. Sayangnya, emang seperti itu ya. Selalu banyak tapi ini. Ya, jadi ditunggu aja. Kalau memang smartphone ini populer sekali seperti kemarin Redmi Note 8 Pro, ya bisa jadi Gcam-nya akan ada yang bikinin ya. Oke, lalu banyak juga pertanyaan mengenai performance-nya. Kenapa Antutunya Redmi 9 lebih daripada Redmi Note 9 dan segala macam itu ya. Jadi soal benchmark, daripada banyak yang nanyain, kita gabung aja jadi satu. Nggak cuma Antutu doang yang kita tes ya. Selain itu banyak juga yang nanyain bagaimana kalau dibandingkan dengan Redmi Note 8. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Redmi Note 9. Ya, Redmi Note 8 pakai Snapdragon 665 dan Redmi Note 9 pakai Helio G85. Ini Helio G80. Bedanya seperti apa? Wah, memang untuk versi 4GB dan storage 64GB itu beda tipis sama Redmi Note 8 dan Redmi Note 9. Saya jadi nggak heran ya kalau misalnya 1,999 dibandingkan sama 2,3 jutaan kurang lebih itu ya. Jadi agak bimbang-bimbang gimana gitu. Oke, kita tes aja yang sekarang ya. Unit tes kita memang Redmi 9-nya adanya yang 464, kemudian Redmi Note 8 yang kita punya 618, Redmi Note 9 juga 6128. Tapi biasanya perbedaan storage dan memori hanya akan beda tipis lah di performance ya. Kita lihat di Antutu 7, ya memang Antutu 7 kelihatannya Redmi 9 lebih unggul, bener ya, dari Antutu 7. Di Antutu 8 sama, lagi-lagi kita lihat Redmi 9-nya lebih unggul lagi ya. Kalau kita lihat dengan detail ya, baik di Antutu 7 maupun 8, Redmi 9 ini skor memori, tas RAM dan eMMC-nya emang lebih tinggi ketimbang Redmi Note 9. Dan untuk RAM-nya sama-sama guna LPDDR4X ya, tapi skornya terlihat signifikan di bagian storage-nya. Saya nggak tahu deh, Redmi 9 lebih unggul bener atau gimana. Kita lanjut aja ke pengujian yang lain ya. Kita ambil Geekbench 4 ya. Di Geekbench 4 kita lihat bahwa performanya memang sedikit lebih unggul dari yang lain. Lagi-lagi nih Geekbench ya, Geekbench 4. Ini menarik pada saat kita pindah ke Geekbench 5, karena banyak yang bilang Geekbench 5 itu sebetulnya yang lebih sah ya, lebih benar katanya karena perbaikannya ya. Nah, di Geekbench 5 kita lihat bahwa Redmi 9 skornya malah paling kecil.
Di sini paling kecil. Jadi performanya kelihatan paling kecil di sini. Yang paling kencang ya Redmi Note 9. Wajar karena dia yang paling baru. Ya, ya dia paling kencang. Jadi di sini kelihatan mulai agak lucu nih hasil tesnya. Lalu kita pindah ke yang jarang orang pakai juga 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1. Lagi-lagi untuk grafik kita lihat yang kencang adalah Redmi Note 9 ya. Sementara itu Redmi 9 emang kencang dibandingkan Redmi Note 8 tapi nggak bisa ngelawan Redmi Note 9. Lalu untuk GFX Bench 1080p T-Rex off screen kita juga bisa lihat bahwa Redmi Note 9 ya lebih unggul, tapi tipis ya dibandingkan Redmi 9. Nah, sekilas kita lihat G85 dan G80 ini memang terlihat pukul-pukulan, mirip banget. Spek SoC juga emang konfigurasinya mirip banget. Bedanya itu cuma ada di G85 dengan GPU clock speed 1 GHz, sedangkan G80 di G950 MHz. Perbedaan antara G80 dan G85 menurut kami secara sekilas ini hampir nggak ada ya, terlalu tipis lah, hanya kelihatan di benchmark doang. Lalu kita langsung aja mumpung dari bahas benchmark kita bahas gaming aja deh sekalian ya. Pertanyaan soal gaming kita jawab sekalian di sini. PUBG Mobile kita coba di stage Evo Ground Deathmatch, kita mainkan satu match ya. Default max-nya cuma ada di Smooth Ultra memang ya, nggak masalah sih sebetulnya. Kita lihat frame rate-nya dari sekitaran 40 fps. Terlihat stabil, nggak banyak naik turun, cuma sesekali drop ke 36 fps karena memang kalau di Ultra ya di limit di situ ya. Lalu kita coba unlock ke Smooth Extreme. Kita dapat 47 sampai 56 fps. Memang naik tapi kenyamanannya agak beda ya. Agak beda. Jadi kurang stabil, agak-agak sedikit nyendat jadinya karena mungkin kan dilepas ya, jadi kurang baik juga. Jadi Smooth Extreme bisa tapi sayangnya kurang begitu nyaman di 47 sampai 56 fps. Oke, mumpung lagi di PUBG pasti nanya gyronya gimana? Oh, jalan tapi mending gak diaktifin deh. Soalnya nggak mulus gyronya di sini. Ya, namanya juga bukan hardware gyro ya, bukan gyro yang dedicated. Nah, kalau kita bandingkan dengan Redmi Note 8 dan Redmi Note 9, kita bisa lihat skornya di sini. Redmi Note 8 memang di Smooth Extreme semuanya kita set. Redmi Note 8 kelihatan lebih stabil ya. Kemudian untuk Redmi Note 9 di Smooth Extreme kita juga bisa lihat skornya kurang lebih segini. Anehnya kita unlock tapi tetap aja maksimum FPS-nya di 40 fps. Saya nggak tahu apa ada masalah dengan software unlockernya atau gimana. Tapi ya intinya memang mesti ada perbaikan di software untuk di Redmi Note 9 untuk main PUBG Mobile. Saya nggak ngerti kenapa nggak bisa dilepas sampai ke 60. Kemudian untuk AOV, ini ada yang nanya juga AOV seperti apa, kurang lebih tabelnya seperti ini juga ya. High frame rate di Redmi 9 sayangnya nggak ada ya. Dan untuk sisanya kita bisa lihat mirip dengan yang lainnya dengan pengecualian di Redmi Note 8 kita bisa dapat 60 fps. Kalau di Redmi 9 nggak bisa. Lalu Honkai Impact 3 gimana? Dari yang nyobain, Chris bilang titip pesan ke saya, ini hasil skornya Redmi 9, Redmi Note 8, dan Redmi Note 9. Dan pesannya adalah nggak stabil lah buat main game yang satu ini, mendingan cari device lain kalau emang kalian bener-bener pemain Honkai Impact 3. Karena kenyamanan game yang satu ini sangat dipengaruhi dengan performa dari smartphone-nya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan soal kualitas audio via kabel, codec Bluetooth yang available, apakah ada aptX HD dan LDAC ya. Oke, kualitas audio via kabel agak susah nilai secara objektif ya. Tesnya juga pakai handsfree yang biasa dan personally menurut saya dan Chris juga ngetes, kita nggak dengerin ada masalah ya. Cuman ya mungkin kita bukan penguji yang kelas level audiophile ya. Kemudian untuk codec Bluetooth itu sebetulnya cukup lengkap. SBC, AAC, aptX HD segala macam itu, LDAC juga terlihat tersedia. Cuma memang kami belum punya kesempatan untuk ngetes satu-satu apakah yang tersedia ini benar-benar mau nyambung atau enggak. Umumnya sih bisa. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah cocok untuk vlogging? Ya, jadi ini pertanyaan soal kamera. Saya akan gabungkan semuanya. Ada yang minta dites lebih detail bagian stabilisasi videonya gitu ya. Memang sih sayangnya ini nggak support AES ya. Kemudian ada yang nanya fitur-fitur kameranya apa aja, karena katanya Redmi 8 nggak lengkap. Tapi emang untuk harga sini kita nggak bisa minta lengkap-lengkap banget sih sebenarnya ya. Jadi gimana? Kita tes langsung ke kameranya. Ada tes video, tes mikrofon, tes stabilizer segala macam. Kita serahkan dulu ke Chris di lapangan. Oke, untuk menjawab pertanyaan kalian soal kamera, mari kita mulai dari video dulu nih. Ada yang nanya ini, tes videonya dong, kayak gimana? Oke, ini hasil tes videonya. Saya rekam di Redmi 9, di kamera selfie-nya, di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Buat yang nanyain soal stabilizer di Redmi 9, sayangnya itu juga belum ada. Jadi smartphone ini belum mendukung IIS,
Jadi kalau emang kalian butuh video yang stabil, kalian butuh stabilizer tambahan. Lalu ini adalah perekaman kamera utamanya Redmi 9. Seperti kalian lihat memang belum mendukung stabilizer juga ya. Jadi memang butuh stabilizer tambahan atau tangan kalian harus ekstra hati-hati. Dan ini memang resolusinya juga maksimum di Full HD 30 fps. Kemudian ini adalah kamera ultrawide-nya Redmi 9, dan ini untuk ngasih lihat sudut pandangnya aja seperti apa perbedaan kamera utama dengan kamera ultrawide-nya. Ada juga yang nanya, tes mikrofonnya dong, hasil suaranya bagus apa? Oke, jadi ini hasil suaranya saya rekam langsung dari Redmi 9. Ini saya nggak pakai audio eksternal atau mikrofon eksternal. Ini mikrofon langsung dari Redmi 9. Nah, untuk tes mikrofon, banyak dari kalian yang pengen kita bandingin juga dengan Redmi Note 8 dan juga Redmi Note 9. Kebetulan di tangan saya udah ada nih, ini Redmi Note 9, ini Redmi Note 8. Jadi kita akan bandingin hasil suara mikrofonnya. Nah, ini adalah hasil suara dari mikrofonnya Redmi Note 8. Ini pakai mikrofonnya Redmi Note 8 langsung. Hasilnya seperti ini suaranya. Lalu ini adalah hasil video dari Redmi Note 9, dan ini adalah mikrofonnya langsung. Jadi nggak pakai mikrofon lain, ini mikrofon dari Redmi Note 9. Lalu ada yang nanya juga nih, gimana hasil kamera Redmi 9 dengan Redmi Note 9? Apakah hasilnya sama? Ya tentu saja beda. Tentu saja yang Redmi Note 9 ini lebih bagus. Seperti kalian lihat di kamera utamanya ini, kalau Redmi Note 9 mendukung stabilizer. Dan ya harap dikondisikan aja ya untuk ekspektasinya itu. Kalau misalnya kameranya sama dengan Redmi Note 9, ya untuk apa Xiaomi jualan Redmi Note 9? Oke, ada juga yang nanya fitur-fitur kameranya Redmi 9 ada apa aja. Oke, jadi ini saya tampilin screen recordnya dari menu kameranya Redmi 9 untuk ngelihat ada fitur-fitur apa aja di sini. Jadi kita masuk di bagian foto dulu. Di foto ini kita lihat nih menunya ada tombol satu kali, ini kamera utamanya. Kalau kita klik di sini, dia masuk ke kamera ultrawide-nya seperti ini. Lalu kalau kita klik lagi ini 2 kali digital zoom. Di samping sini ada menu untuk flash, HDR, di auto on atau off. Kalau saya sih biasa ditaruh di auto aja. Sini ada AI kameranya untuk mendeteksi objek. Lalu di sini ada filter-filter. Kalau kalian suka untuk otak-atik foto, hasil fotonya gitu, biar warnanya macem-macem, bisa di sini. Balikin ke natural dulu. Lalu kita lihat di sini, di menu sini ada tilt shift, ada timer, aturnya di sini 3, 5. Oke, lalu ada Google Lens. Oke, ntar aja ya itu. Udah tahu lah semua Google Lens buat apa. Lalu ada kamera frame 3:4 atau 9:16 full screen, atau bisa 1:1. Kalau mau taruh grid line juga bisa di sini. Oke, ada fitur straighten untuk mendeteksi atau menjadi tanda videonya lurus atau fotonya lurus atau enggak. Oke, lalu kita masuk ke menu video. Di video ini kita lihat resolusinya maksimum Full HD 30 ya. Pilihannya hanya 720 atau Full HD 30. Ada makro juga di sini. Oh iya, tadi itu lupa. Untuk makro ambilnya di sini ya. Kalau mau untuk pakai kamera makronya harus lewat menu sini dulu. Seperti ini. Sama untuk di video juga sama. Kamera makro juga bisa untuk video. Pilihnya di sini. Di menu yang samping sini. Lalu coba kita lihat kamera ultrawide-nya. Sama, resolusinya juga mentok di Full HD 30. Untuk slow motion kita lihat di sini maksimum itu 720p 120 fps, nggak bisa lebih dari ini, nggak bisa diatur tuh. Kita pindah ke portrait ini untuk bokeh-bokehan
Selanjutnya kita lihat ada fitur apa lagi di sini. Di sini ada movie frame. Jadi untuk membuat aspek rasionya menjadi lebih lebar lagi nih. Kalau kita lihat ke menu Pro, ini Pro untuk foto ya. Kita bisa atur white balance, fokus, shutter speed sampai 30 detik. ISO-nya dari 100 sampai 3200. Ini exposure value-nya. Kita bisa manual di berbagai lensa juga, ultrawide juga bisa, makro juga bisa, mantap. Nah, kita lihat ada fitur menarik apa lagi di sini. Di sini ada yang namanya focus picking. Tuh, jadi kalau kalian pakai fitur ini, kalian bisa tahu objek yang kalian shoot itu fokus atau enggak. Kalau indikatornya merahnya nyala tuh di objeknya, berarti itu objeknya fokus. Ini sangat membantu sekali ya untuk kalian yang pengen manual foto, tapi pengen yakin nih kalau objeknya kalian shoot itu fokus. Ini menarik sekali. Oke, selanjutnya di sini ada exposure verification. Di sini gunanya untuk mendeteksi ketika lagi kalian mau foto, itu area yang kurang terang nanti akan diberi tanda warna garis biru seperti ini. Jadi mungkin kalian bisa naikkan lagi ISO-nya atau shutter speed-nya diturunin supaya pencahayaannya lebih seimbang. Kalau misalnya exposure verification-nya ini mendeteksi ada bagian yang kurang terang, maka dia akan kasih tanda seperti ini. Lalu di sini ada fitur lagi. Dan di sini fiturnya seperti ini, nggak jauh beda sama foto yang biasa tadi. Dan kalian juga ada yang nanya, kasih lihat foto RAW-nya dong. Dan di Redmi 9 ini di kamera bawahnya belum bisa ya, jadi nggak ada fitur untuk nge-shoot RAW di sini. Oke, lanjut. Ada pertanyaan bahas HDR-nya, Om. Support atau tidak? Pertanyaannya agak kurang pas nih. HDR dalam apa dulu nih? Kalau HDR di foto udah dibahas, itu berfungsi dengan baik HDR-nya dalam foto ya. Kalau HDR layar, kita teks di YouTube dan Netflix enggak jalan ya. Ya, lagian ingat HDR, kita ingat harga ya kalau soal layar ya. Mumpung ngetes Netflix, ada pertanyaan juga kemarin bagaimana soal Netflix-nya ya. L1, L3, aduh, kita nggak pakai ya tes-tes yang kayak gitu, langsung pakai Netflix aja. Jadi kadang-kadang ada yang bilang udah bisa L1 tapi di Netflix nggak bisa Full HD. Yang ini bisa, dan bisa Full HD di aplikasi Netflix-nya langsung. Jadi nggak ada masalah ya. Lalu pertanyaan berikutnya lagi, apakah charger bawaan langsung dikasih yang 18 watt atau harus beli lagi? Enggak, sayangnya dia bisa terima charger 18 watt, dia bisa di-charge sampai dengan 18 watt, tapi chargernya harus beli lagi. Charger bawaannya hanya 10 watt, 5 volt, 2 ampere. Lalu ada pertanyaan klasik, apakah kena burn-in? Ini agak susah untuk dijawab ya, karena di unit kami nggak kena burn-in. Ya baru berapa hari kita tes ya nggak kena burn-in. Jadi kalau bicara soal burn-in ini sebetulnya memang kami sedikit agak bingung. Banyak yang melaporkan terjadi burn-in, tapi di yang satu ini belum segitu banyaknya sih sebetulnya ya. Dan yang perlu kalian perhatikan lagi adalah biasanya yang kena yang protes, yang nggak kena itu nggak protes. Jadi kalian nggak dengar orang teriak bahwa saya nggak burn in, nggak. Tapi kalian akan dengar bahwa ada yang teriak bahwa saya kena burn in gitu ya. Saya kena layarnya berubah gitu. Belum tentu kalian bisa mendengar 1000 orang yang tidak kena kalau ada 10 orang yang kena. Itu sih poin saya. Tapi saya tidak bisa ngambil kesimpulan apa-apa mengenai burn in ini, soalnya kita juga baru pakai belum nyampe sebulan. Yang jelas di unit kami nggak kena sama sekali. Oke, ada permintaan lagi tes charging dan drain test. Oke, kita akan tes drain test dengan video ya. Ini baterai 5020 mAh dengan charger 10 watt. Kita pakai charger bawaan, kita nggak pakai charger tambahan ya yang lain ya. Oke. Nah, untuk daya tahan baterainya, untuk video playback 1080p, kita dapat kurang lebih sekitar 24 jam. Wah, lumayan oke sih ya untuk baterai sekitar 5000 mAh ini ya. Nah, untuk charging itu totalnya memang karena pakai 10 watt ya, itu 3 jam 17 menit. Nah, dari 1% sampai 50% itu butuh waktu 1 jam 12 menit, sementara fullnya emang 3 jam 17 menit. Sepertinya kalau kalian mau charging yang lebih bagus ya, kalian harus beli charger 18 wattnya ya, biar lebih cepat aja. 3 jam lumayan lama soalnya. Dan oke, kalau soal PUBG gimana dengan kondisi smooth ultra, 30 menit PUBG itu hanya menghabiskan sekitar 6% baterai. Jadi lumayan irit ya yang satu ini. Oke, kita skip ke pertanyaan berikutnya. Apakah sudah support Mi Charge Turbo? Oh wow, Mi Charge Turbo itu adalah wireless fast charging. Ini harga sejutaan.
wireless fast charging masang unitnya sendiri aja nggak akan bisa murah ya. Ya udah, jawabannya jelas nggak mungkin. Cari itu di Mi ya, bukan di Redmi sebaiknya ya. Oke, pertanyaan berikutnya lagi adalah tes sensor-sensornya. Oke, ini adalah tes sensor-sensornya ya. Nah, ini tes sensornya. Jadi kita coba dulu dari accelerometer. Kita lihat hardware infonya. Grafiknya berfungsi dengan baik. Karena memang ada hardware khusus untuk ini. Lalu light sensor. Berfungsi dengan baik juga. Lalu ada orientation sensor. Nggak ada masalah sih dengan sensor-sensor dasarnya. Nah, proximity sensornya itu ada di sini gitu. Tentunya jadi kalau kalian pakai untuk telepon, layarnya akan mati karena pendeteksinya ada di sini. Hardware infonya. Nah, sebenarnya yang kalian tunggu-tunggu kan urusan sensor gyro tentunya ya. Jadi banyak yang mengeluhkan soal sensor gyronya. Jadi seperti kalian di sini lihat di sini adalah gyronya itu virtual gyro. Jadi tidak ada hardware khusus untuk gyroscope-nya ini. Jadi kalau kalian pakai untuk main PUBG gitu misalnya, sebaiknya jangan dipakai. Dia tetap bisa berfungsi, cuman tidak sebaik dengan gyro yang dikhususkan dedicated gitu. Maksudnya bisa jalan, cuma tidak terlalu mulus. Kemudian pertanyaan lagi mengenai layar. Apakah layarnya Yahoo apa enggak? Yahoo. Maksudnya bagus atau enggak kali ya gitu. Oke, layarnya adalah layar 6,53 inci Full HD dot drop display 2340x1080 FHD plus 394 ppi. Ya, yang dibilang dengan Retina display itu 300 ppi. Ini 394 ppi. Jadi udah di atas itu ya. Udah cukup banget ya. Kebanyakan di rentang harga ini kasihnya HD plus loh. Ya, bukan yang 1080 tapi bukan Full HD Plus tapi HD Plus. Aspek rasio 19,5:9 dan ini adalah layar NTSC 70%. Ya, oke, 100% sRGB itu adalah 72% NTSC. Berarti ini hampir mencapai 100% sRGB. Sudah sangat bagus untuk kelas yang ini. Dan ini adalah layar IPS dengan tingkat kecerahan 400 nits. Lagi-lagi bagus. Dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Dan dia sudah support pengaturan temperatur warna, ada mode standar, ada mode baca ya bisa bikin layar jadi kuning-kuning supaya nyaman dibaca, supaya matanya nyaman ya, nggak banyak sinar birunya. Jadi kalau dari sisi layar, ini mungkin salah satu layar paling bagus di bawah 2 juta rupiah. Pertanyaan berikutnya lagi, ada touch delay atau enggak? Touch delay untuk Real Drum dan PUBG untungnya aman ya. Berikutnya ada pertanyaan soal kualitas keluaran speaker musiknya. Oke, menurut kami ini biasa aja, nggak ada yang spesial, luar biasa hebat itu suaranya, enggak. Redmi Note 8 bagi kami tetap yang paling mengejutkan di telinga ya. Dan jangan berharap kami bisa bikin pengujian dikasih, oh ini speakernya ditempel ke mikrofon gitu, nggak bisa gitu. Itu bukan patokan, itu nggak bisa dipakai buat acuan mendengarkan kualitas suaranya bagus atau tidak, nggak bakal bisa. Karena kalian mendengarnya direkam dari mikrofon masih diolah di Adobe Premiere, termasuk di-upload lagi, dikompres lagi, dan kalian dengar pakai speaker kalian sendiri. Nggak gitu cara dengerin speaker. Cara dengerin speaker adalah langsung dengerin speakernya. Ya, nggak bisa diemulasi via YouTube ya. Tapi intinya suaranya tidak buruk, tapi tidak hebat-hebat banget. Lanjut, apakah ini mendukung untuk sekolah daring saat ini ya, sekolah online ya, kita tahu sekarang sekolah online. Oke, storage dan RAM-nya udah cukup banget. Ini udah prima untuk kebutuhan video call. Bahkan yang 332 pun harusnya udah lumayan cukup ya. Mau pakai Zoom, mau Skype, Google Meet, ini harusnya oke banget. Gambarnya cukup memadai, layarnya cukup besar juga. Yang jadi pertimbangan adalah kualitas mikrofon, tapi ya nggak usah terlalu banyak berharap dari mic-nya. Mungkin mau ditambahin handsfree, mungkin masih oke gitu ya. Tapi intinya pada dasarnya kalau untuk kebutuhan sekolah online daring,
ini sangat mencukupi kalau yang dibutuhkan memang sebuah smartphone. Oke, pertanyaan berikutnya lagi adalah main game cepat panas atau enggak? Sayangnya kita emang lagi nggak pegang flare kita karena lagi dipakai sama tim laptop. Tim laptop sedang mengerjakan yang heboh-heboh gitu. Tapi hasil main game berjam-jam itu nggak terasa panas-panas amat sih ya, biasa-biasa aja. Dan Redmi 9 ini kan bodinya itu bukan dari logam, tapi dari plastik. Itu bukan pengantar panas yang baik, jadi memang di tangan kita nggak nyelekit panasnya ya kalau toh memang dia lagi dalam kondisi terpanas sekalipun. Oke, ada pertanyaan mengenai kamera berdebu, apakah itu hoax? Itu memang lagi rame dibahas untuk Redmi Note 9 Pro. Saya nggak tahu kenapa disangkut-sangkutin ke yang Redmi 9 juga, apakah nanti akan kena atau nggak, kita nggak tahu. Tapi yang jelas di awal ini unit kita aman-aman aja. Dan sebagai catatan, unit Redmi Note 9 Pro kami juga aman sih. Ya nggak tahu lah, mungkin ada yang lagi apes aja kena dan komplain ya. Tapi yang jelas memang beda kondisi, beda keadaan, beda penggunaan, bisa beda hasilnya. Nah, kemudian ada permintaan untuk tes GPS. Oke, berikut adalah hasil tes GPS. Saya serahin ke Chris ya. Nah, untuk yang nanya GPS-nya seperti apa, jadi kita cobain langsung pakai Google Maps ya. Jadi kita langsung tembak lokasi aja. Kira-kira secepat apa dia bisa menembak lokasi dengan akurat. Jadi ini loading dulu, lalu kita coba tembak lokasi. Nah, dan saya bisa bilang di sini cukup akurat sih untuk GPS-nya ya. Jadi nggak ada masalah dengan GPS-nya, baik-baik saja. Untuk lebih detailnya, ini saya pakai GPS Info untuk ngasih lihat satelit-satelit yang bisa ditangkap dengan Redmi 9 ini. Seperti kalian lihat nih, nggak ada masalah ya, Beidou, GPS, terus GLONASS, semuanya bisa ditangkap dengan baik. Dan semakin banyak satelit yang bisa ditangkap, akurasi juga semakin tinggi. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya lagi, ya ada infrared remote-nya nggak? Masih ada. Yes, masih ada infrared remote. Ini salah satu yang kami suka bahwa Redmi 9 masih tetap punya infrared remote. Jadi masih bisa untuk remote AC, TV, dan lain-lain. Oke, pertanyaan yang lain lagi adalah apa yang dimaksud radio FM near kabel? Itu ada dalam spek ya. Oke, jadi biasanya kalau pakai radio FM itu harus nyolok handsfree dulu. Nah, kalau yang di sini Redmi 9 itu nggak perlu nyolok handsfree. Langsung aja nyalain radio FM-nya, langsung dengerin radionya. Oke, pertanyaan yang cukup serius. Apakah Redmi 9 bisa dipakai di luar negeri? Ini sebetulnya tergantung ya. Luar negeri di mana? Kalau saya bisa bilang kalau untuk Asia dan Eropa Barat seharusnya sih masih nggak ada masalah karena band mereka tuh kebanyakan sama kita. Tapi lagi-lagi balik lagi tergantung negaranya yang mana. Kalau Amerika mungkin akan bisa berbeda. Nanti kita akan coba tanyakan langsung ke Xiaomi karena kita belum dapat detail datanya. Nanti kita akan tambahkan di bawah untuk pertanyaan yang satu ini ya. Oke, pertanyaan berikutnya lagi, apakah masih oke untuk 2-3 tahun mendatang untuk versi 4GB dan 64GB? Terus dalam rentang 2-3 tahun, kira-kira apa masih support dari Xiaomi itu masih ada untuk update software dan OS-nya? Oke, reputasinya Xiaomi akhir-akhir ini oke untuk software updates ya. Redmi Note 7 aja masih dapat MIUI 12 tahun ini ya, tahun 2020. Tapi jangan terlalu banyak berharap bahwa performa kayak gini masih nyaman dipakai sampai dengan 3 tahun ke depan. Kita juga bukan ahli nujum yang bisa tahu apakah aplikasi akan tambah berat atau malah tambah ringan, kita juga nggak tahu. Tapi biasanya sih kalau untuk yang level-level ini ya 1,5 sampai 2 tahun lah ya patokannya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah penangkapan sinyalnya seperti apa? Saya pakai Redmi Note 5 katanya ya, tapi waktu main HP pakai kondisi portrait berdiri itu baik-baik aja, tapi begitu landscape, nyamping itu bermasalah. Oke, itu suka masalah memang karena antenanya ketutup dan kalau bodinya adalah metal, biasanya agak masalah di situ. Tapi yang ini materialnya plastik, jadi iya kita melihat bahwa sinyalnya nggak naik turun dengan drastis. Oke, pertanyaan berikutnya lagi, cocok buat gantiin Redmi Note 7 atau enggak? Ini benar-benar tergantung budget. Menurut kita sih secara performa perbedaannya nggak segitu bedanya gitu ya dari Snapdragon 660. Tapi di Redmi 9 ada kamera ultra wide, baterai juga gede. Balik kebutuhannya lagi, butuhnya apa dan budgetnya ada berapa. Kalau emang ngincar harga di bawah 2 juta mungkin ini opsi yang oke. Tapi ya kalau menurut saya sih Redmi Note pindahnya ke Redmi Note aja atau yang lebih tinggi. Berikutnya, seberapa lama dia bisa menunjang aktivitas sosial media dan game ringan dengan nyaman? Ya, kita nggak pernah ukur pakai sosmed sebenarnya karena variabelnya random banget sih. Nggak susah jadi tolok ukur juga. Dan dari tes baterai, nah baterai 5020 ini cukup oke sih sebetulnya untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Saya sih nggak ada komplain soal yang satu ini. Pertanyaan berikutnya lagi, apakah worth it pindah dari HP sebelumnya Redmi Note 5 ke Redmi 9?
Nah, kalau Redmi Note 5 ke Redmi 9 mungkin akan terasa peningkatan yang lumayan signifikan. Tapi, biar bagaimanapun saya akan tetap bilang bahwa sebaiknya Redmi Note pindah ke Redmi Note. Kalian akan memperoleh peningkatan yang benar-benar signifikan dan nggak berasa ada yang dikurangi sama sekali. Ini juga akan menjawab pertanyaan mengenai Redmi 9 kalau compare dengan Redmi Note 8 seperti apa gitu ya. Redmi Note 8 dari segi performa dan baterai mungkin kelihatannya kalah, tapi ada poin plus di aspek lain ya. Penampilan lebih keren, Gorilla Glass di 5 di layar, di back cover, speaker lebih oke banget speakernya bahkan ya, kamera lebih oke, layar lebih cerah juga ya. Balik lagi yang diharapin tuh apa sebenarnya? Kalau menurut saya, kalau kalian cuma ngarepin upgrade yang non signifikan, sebaiknya kalau punya pengguna Redmi Note di Redmi Note aja lah. Saya nggak tahu kenapa pengguna Redmi Note pada goyang lihat Redmi 9 ini. Lalu pertanyaan yang cukup mendasar nih, Redmi Note 9 ini cocok digunakan untuk siapa? Kalau menurut kami sih siapa aja nyari smartphone budget di bawah 2 juta, baterai awet, layar bagus, dan performa lumayan tinggi ya. Udah banyak banget tuh pertanyaan dijawab ya. Oke. Ya, kesimpulannya, Redmi Note 9 adalah sebuah smartphone yang sangat menarik terutama karena harganya yang 1 jutaan. Performa prosesor dan layarnya akan jadi highlight yang sangat menarik sekali. Kita sih berharap ya, semoga kedepannya akan makin banyak produsen yang nawarin balance yang baik antara SoC, layar, baterai, kamera di kelas harga sejutaan ya. Udah lama nggak nemu yang balance-nya bagus. Ini mungkin pertama kali kita ketemu lagi sekarang ya. Jadi ya supaya bisa bersaing nih sama si Redmi 9. Nah, sekarang menjawab pertanyaan, apakah ini adalah jawarannya 1 jutaan? Apakah si Redmi 9 ini adalah jawara 1 jutaan? Nah, kalau buat kami untuk kelengkapan performa dan layar, kami harus bilang iya, ini adalah jawarannya HP 1 jutaan ya. Meski memang kebutuhan orang akan bisa beda-beda, akan ada yang butuh yang lebih ringan, ya ini ada hampir 200 gram. Ya, ada yang butuh lebih kecil mungkin biar lebih gampang dikantongin. Ada yang mungkin butuh baterai lebih besar, ya bisa jadi gitu ya. Jadi jawara tiap orang memang akan bisa beda-beda tergantung kebutuhannya masing-masing. Saya Didi Irfan, Jaga TV.